Shalom semuanya, puji Tuhan, kita kembali bersyukur kepada Tuhan untuk kasih setia dan pemeliharaannya. Kembali berjumpa dengan saya, Pendeta Dede Daniel, dalam renungan malam yang menemani saudara-saudara semua sebelum beristirahat di sepanjang malam. Adalah sangat baik bila kita memenuhi hati dan pikiran kita selalu dengan firman Tuhan, sehingga firman Tuhan bisa mengubahkan kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik lagi. Dan renungan malam pada hari ini tanggal 7 Maret 2024 diambil dari 1 Korintus 15 ayat 57 yang berbunyi demikian. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu saudara kasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus yang sudah kita percayai sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu adalah Tuhan yang memberikan kemenangan demi kemenangan dalam hidup kita. Dalam surat Roma pasal 8 dikatakan kita ini orang-orang yang lebih dari pemenang di dalam Dia. Apa yang dimaksud dengan kemenangan yang kita terima di dalam Tuhan Yesus dalam ayat ini? Kalau kita membaca seluruh pasal dalam 1 Korintus 15, ini adalah pasal yang diinspirasi oleh Roh Kudus dan dicatat oleh Rasul Paulus berbicara mengenai kebangkitan tubuh kita. Pengharapan yang kita miliki di dalam Tuhan bahwa suatu hari kelak tubuh kita yang fana dan binasa ini akan dibangkitkan dan menerima tubuh kemuliaan. Dan sejak saat kita nanti menerima tubuh kemuliaan ini, maka maut tidak akan berkuasa lagi di atas hidup kita, sehingga kita bisa hidup selama-lamanya. Dan itu yang dinyatakan di dalam ayat-ayat sebelumnya. Misalnya ayat 55, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Ayat 56, sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Lalu dilanjutkan dengan ayat hafalan kita hari ini bahwa kita bersyukur karena di dalam Kristus Ia memberikan kemenangan atas maut dalam hidup kita. Dan maut adalah momok yang sangat dan masih menakutkan di dalam kehidupan semua orang. Ada banyak orang yang takut mati karena di dalam kematian ada misteri yang tidak ada satu orang pun yang tahu kecuali kita mengalaminya. Tetapi sebagai anak-anak Tuhan berjanji kepada kita begitu kita menghembuskan nafas terakhir, sejak saat itu pula kita langsung bertemu dengan Tuhan Yesus di surga kekal. Walaupun nanti menerima tubuh kemuliaan baru dilakukan pada saat Yesus datang kembali untuk gerejanya dan datang yang kedua kali setelah 7 tahun masa tribulasi. Jadi saat ini yang mesti kita pegang teguh dan perhatikan adalah jangan kita takut akan kematian, karena kita tahu kemana kita pergi. Paulus berkata, aku didesak oleh dua pilihan. Untuk berada bersama dengan Tuhan itu memang baik, tapi kalau belum, bagiku adalah menghasilkan buah. Kalau Tuhan belum memanggil hidup kita, itu berarti Tuhan masih punya rencana yang indah dalam hidup kita. Ia masih mau dan terus memakai hidup kita. Tetapi saat Tuhan memanggil kita, kita pun juga bersyukur. Karena dengan demikian, kita tidak akan lagi mengalami penderitaan. Kita bahkan akan menerima tubuh kemuliaan suatu hari kelak. Tubuh yang tidak bisa meninggal, sakit, dan bahkan berdosa lagi. Inilah pengharapan kita anak-anak Tuhan. Kebangkitan tubuh kita. Dalam ayat sebelumnya nanti kalau kita melihat dinyatakan, kalau kita hanya berharap pada hidup ini saja, maka kita adalah orang yang paling malang. Pengharapan kita melewati hidup ini. Pengharapan kita melewati kekekalan. Karena itu apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah goyah. Tuhan kita yang sudah memberikan kita kemenangan atas maut, Dia juga pasti akan menolong kita. Yang terpenting adalah bagikan berita Injil kepada orang yang belum kenal Tuhan Yesus. Kalau saudara tidak tahu bagaimana memberitakan Injil, bagikan renungan ini kepada mereka biar mereka mendengar bahwa hidup mereka beresiko berada dalam kematian kekal, dalam maut yang kekal. Tetapi bila mereka menerima Yesus, mereka akan dipindahkan dari maut kepada hidup. Dan kita bersyukur karena di dalam Yesus kita memperoleh kemenangan atas maut ini. Haleluya. Saya berharap firman Tuhan ini mengingatkan dan meneguhkan serta menguatkan kita, sehingga kita bisa makin semangat menjalani hari-hari kita.
Karena kita tahu maut sudah dikalahkan dan kita menunggu dan menanti hidup kekal di mana tidak ada lagi dosa dan penghukuman bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kalau saudara diberkati dengan renungan ini, bagikan dan forward renungan ini kepada sebanyak mungkin orang. Dengan demikian saudara membantu memberitakan Injil, memberitakan firman kepada orang lain. Mungkin saudara tidak bisa menulis atau membuat renungan seperti ini, tapi saudara bisa lakukan dengan jari-jari saudara memforward kepada orang lain, dan itu tidak dipungut bayaran, tapi saudara bisa menjadi berkat untuk orang lain. Selamat malam, selamat beristirahat. Biar damai Kristus memerintah hati dan pikiran kita, sehingga kita bisa beristirahat dengan baik, dengan tenang, dan besok pagi kita bangun dengan pengharapan dan sukacita baru di dalam Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.